Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang saya hormati sahibul hajah, keluarga duka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kepada keluarga yang hari ini sedang mengalami kedukaan, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah takziah dan tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca Al-Quran, ketika berbicara tentang persoalan kematian, itu ada banyak konsep yang ditawarkan Allah dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ada dua jenis kematian yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Yang pertama yang disebut dengan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Yang kedua yang disebut dengan husnul khatimah, kematian yang baik. Tentu kita semua mengharapkan husnul khatimah, kematian yang baik. Oleh karena itu maka para ulama mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan kematian yang baik, maka perbanyak zikir. Salah satu yang diajarkan para ulama kita adalah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini perlu. Kenapa? Karena yang menyelamatkan kita nanti, yang mendapatkan kebahagiaan nanti, baik di alam kubur maupun di alam akhirat, itu adalah kematian yang baik. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 50, walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adabal harim. Ini ayat bercerita tentang orang yang kematiannya buruk. Siapa orang-orang yang mendapatkan kematian yang buruk? Dalam Al-Quran Allah mengatakan alladina kafaru, mereka yang ingkar, mereka yang tidak mau melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mereka akan mendapatkan kematian yang buruk. Kata Allah, seandainya kalau kalian lihat ketika orang-orang kafir dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut nyawanya oleh malaikat lalu kemudian yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Jadi malaikat langsung memukul wajah mereka. Dia pukul wajah mereka. Wa adbarahum, punggung-punggung mereka dipukul oleh malaikat. Bayangkan kalau malaikat yang mukul, malaikat maut, gimana itu? Kalau orang mukul kita aja sakit, ini yang mukul ini malaikat. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, lalu malaikat mengatakan duku adabal harid, rasakan azab yang pedih, azab neraka yang akan membakar kalian. Dalam sejarah itu kita bisa melihat beberapa orang yang dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Misalnya Fir'aun. Fir'aun ini tidak ada satupun raja yang begitu sombong sesombong Fir'aun. Kenapa Fir'aun ini sombong? Karena Fir'aun tidak pernah sakit. Anda bisa bayangkan, tidak pernah sakit dalam hidupnya itu Fir'aun. Saking dirinya tidak pernah sakit, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada Fir'aun, lalu diutus Nabi Musa. Dan ingat, ketika Allah mengutus Nabi Musa, itu Allah berkata kepada Nabi Musa yang ditemani Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata Allah kepada Fir'aun, bayangkan Fir'aun ini sombongnya tingkat tinggi. Tidak ada satupun
pemimpin di dunia ini, baik itu presiden atau raja, yang kesombongannya melebihi Firaun. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, kalau berdialog dengan Firaun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun, wahai Musa dan Harun, katakan kepada Firaun dengan perkataan yang lembut, bukan perkataan yang kasar. Kenapa? La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan perkataan tersebut dia akan menjadi takut dan dia akan menjadi ingat akan dirinya yang lemah itu. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran, kalau kita mau berdemonstrasi dengan puasa, jangan pakai kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Kenapa? Tidak ada satupun presiden yang lebih sombong dari Firaun. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa ketika berdialog dengan Firaun dengan perkataan yang lemah lembut. Kata layyin itu lembut sekali. Wa qula lahu qawlan layyinan, itu lembut. Belajar kitab itu ada kata talyinul mafasid, itu melembutkan, melemaskan sendi-sendinya. Kata lain itu adalah perkataan yang sangat lembut. Tapi Fir'aun karena tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, maka Allah tenggelamkan. Jadi Allah tenggelamkan. Sama dengan Namrud. Pernah kenal Namrud? Siapa Namrud? Raja siapa? Pernah ketemu? Nggak pernah ya? Namrud ini luar biasa sombongnya. Diktator tingkat tinggi, sama dengan Fir'aun. Namrud itu tinggal pada zaman Nabi Ibrahim. Bahkan pada saat ketika kematian Namrud ini kematian yang sangat sederhana tapi hina. Apa yang membuat Namrud meninggal? Nyamuk. Bayangkan, raja yang sangat diktator, yang sangat otoriter, mengaku dirinya sebagai sesuatu yang sangat kuat, itu matinya dengan nyamuk. Pada saat ketika itu nyamuk itu masuk ke telinganya, masuk ke telinga langsung masuk ke atapnya. Ini membuat Namrud itu langsung pusing. Setiap pusing dipanggil Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini musuhnya, tapi dia panggil untuk mengobati. Ini Namrud ini. Nabi Ibrahim dia pukul kepalanya, blah, hilang pusingnya. Besoknya datang lagi, begitu seterusnya sampai pada hari ketiga. Ini Namrud dipanggil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak ada. Nabi Ibrahim sedang melakukan sesuatu, saking pusingnya kepalanya dia pukulkan ke tembok sampai kemudian Namrud kepalanya pecah. Saking pusingnya, kan ada orang kalau sakit kepala dia sudah tidak sanggup lagi, dia benturkan kepada tembok itu sampai kemudian Namrud itu meninggal, mati dalam keadaan hina, yaitu melalui seekor nyamuk. Karena bayang Allah ingin menghinakan Namrud, matinya dengan seekor nyamuk. Nah itu adalah orang-orang yang matinya buruk. Kalau orang matinya buruk, pasti neraka tempatnya. Yang kedua, Allah menceritakan ada orang yang matinya bagus. Kalau orang matinya bagus, sebelum dia meninggal sakaratul maut, itu sudah diperlihatkan surga di hadapannya. Diperlihatkan. Makanya orang kalau meninggalnya bagus, dia tersenyum. Ada nggak yang meninggalnya tersenyum? Ada. Kenapa? Dikasih lihat surga. Ini tempatmu. Jadi sudah ada filenya, gambaran surga di hadapannya, dan dia akan menempati. Kira-kira kalau ibu diberikan, baru diberitahu oleh suami, Bu, nanti saya akan berikan emas. Kira-kira gimana mimiknya? Sudah senang, padahal belum diberitahu, baru dikasih lihat deh. Ini emasnya begini digambarkan. Sudah senang. Ini diperlihatkan kepada orang yang matinya bagus, surga tempatnya sudah diperlihatkan. Ini dulu sebelum meninggal ini, maka dia tersenyum. Maka dalam Al-Quran disebutkan tuh, fa'amma in kana minal muqarrabin faruhu wa rihan wa jannatun na'im. Adapun orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, faruhu wa rihan wa jannatun na'im. Itu kebahagiaan yang terindah dan dia akan mendapatkan surga yang mengandung kenikmatan. Nah, untuk mendapatkan husnul khatimah, para ulama kita, nabi kita, dan Allah mengajarkan kepada kita
Apa? Banyak melakukan kebaikan. Kebaikan itu muncul kalau hati kita bagus. Kalau hati kita tidak bagus, yang keluar bukan kebaikan, keburukan, prasangka, fitnah, suka menggunjing orang, suka menzalimi orang. Kalau hatinya nggak bagus, maka Imam Al-Ghazali itu menggambarkan hati seperti sebuah cermin. Ini Imam Al-Ghazali menggambarkan hati seperti sebuah cermin. Ibu pernah lihat cermin tidak? Pernah lihat? Kira-kira kalau kita bercermin dengan cermin yang bersih, kelihatan tidak wajah kita? Kelihatan. Kalau kita bercermin dengan cermin yang penuh dengan debu, kelihatan tidak? Kenapa? Kenapa? Karena ada debu, bukan. Kalau ilmu fisika, pernah belajar fisika? Nah, fisika itu kalau kita bercermin di kaca yang bersih, kita bisa lihat wajah kita dengan baik. Kenapa? Karena ada cahaya. Coba kalau dimatikan lampu, bisa kita lihat wajah kita, meskipun cerminnya bersih. Enggak, menurut ilmu fisika, kita bisa melihat diri kita dengan bagus di cermin yang bersih, karena cermin itu menerima cahaya dari kita dan memantulkan cahaya itu kepada kita, maka kita melihat wajah. Nah, kalau cermin itu berdebu, dia tidak bisa menerima cahaya, apalagi memantulkan cahaya kepada kita. Maka kita tidak pernah lihat itu. Kalau cerminnya kotor, kita tidak pernah lihat diri kita. Hati begitu. Kalau hati kita bersih, itu bisa menerima kebaikan dan menyampaikan kebaikan kepada orang. Itu kalau hati bersih. Kalau orang hatinya bersih, diajak ke masjid. Masjid yuk, ayo, langsung. Tapi kalau hatinya tidak bersih, ke masjid, siapa kamu nyuruh saya? Ada yang gitu ya? Ada Pak? Banyak Pak, hatinya bermasalah. Diajak, yuk kita sedekah yuk. Ayo duluan lah, gue belakangan. Tuh, permasalahan. Nah, kalau kita ada yang begitu, hati-hati Pak. Ada problem, ada persoalan dalam hati kita. Kenapa? Kalau orang hatinya bersih, mudah menerima kebaikan dan mudah menyampaikan kebaikan kepada orang seperti cermin. Mudah menerima cahaya dan memantulkan cahaya kepada orang lain. Itu kalau hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, penuh dengan penyakit-penyakit hati, itu sulit menerima kebaikan. Sulit. Apalagi menyampaikan kebaikan kepada orang. Maka ulama mengatakan, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid itu mengatakan, usulul khotoya salatah. Jadi yang menyebabkan banyak persoalan, kejahatan, keburukan, problem di dalam masyarakat kita di dunia ini cuma 3 saja. Penyakit. Yang kalau ini ada dalam diri kita, hati-hati sudah, bersihkan sudah. Apa? Al-kibru wal hasadu wal hirsu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang menyebabkan terjadinya persoalan di muka bumi ini 3. Yang pertama adalah al-kibru, sombong. Kata al-kibru dari kata kaburo. Kaburo itu artinya besar. Yang besar kabir. Kalau maha besar akbar kan? Allah kabir, Allah maha besar. Kibru itu sama dengan takabbur. Sama dengan kabbaro. Takabur itu artinya apa? Merasa besar. Maka ciri orang-orang yang sombong itu, cirinya satu. Merasa dirinya besar. Dan merasa dirinya hebat. Itu orang sombong sudah. Misalnya, dia diberikan ilmu yang banyak. Lalu dengan ilmunya dia merasa hebat. Maka dia sombong. Atau dia diberikan harta kekayaan yang melimpah, lalu dia merasa sombong dengan hartanya, maka itu adalah sombong. Merasa besar dengan hartanya, maka itu adalah sombong. Atau dia diberikan status sosial yang tinggi, lalu kemudian dengan status sosial tinggi itu dia merendahkan orang lain, maka itu disebut dengan sombong. Yang membuat iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga, sifat sombong ini. Jadi kejahatan pertama itu adalah sifat sombong. Al-kibir. Ada tahu iblis. Iblis itu tingkat tauhidnya tinggi. Kenapa tauhidnya tinggi? Dia tidak mau sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih besar daripada Adam.
Dia merasa dirinya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Dia merasa api itu lebih hebat daripada tanah. Padahal api itu bisa mati dengan tanah. Harusnya tanah lebih hebat daripada api. Coba api nyala, kita kasih tanah, mati nggak itu api? Mati. Iblis keliru ketika memahami bahwa api itu lebih hebat daripada tanah. Nah, pada zaman Nabi Isa itu ada satu pengikut Nabi Isa disebut dengan Al-Hawariyun. Nabi Isa ini ada pengikut-pengikutnya, banyak. Namanya atau kelompok itu disebut dengan Al-Hawariyun. Itu disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hawariyun. Qala Al-Hawariyun, ada disebutkan dalam Al-Quran. Al-Hawariyun ini kalau kita sebut awliya Allah, wali-wali Allah. Kenapa? Pengikut setia Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Satu ketika ada seorang preman. Kalau disebut preman itu berarti ya kelihatan banyak kejahatan. Nah, preman ini tiba-tiba tertarik dengan kelompok Hawariyun ini. Dia mau ikut. Nabi Isa mengizinkan, ikutlah bersama mereka. Tapi ada satu kelompok Hawariyun yang tidak suka. Kenapa? Dia punya perasaan tidak pantas kalau preman itu ikut bersama mereka. Status sosial mereka berbeda. Yang mereka ini adalah para aulia Allah, sementara preman ini adalah orang bermasalah. Ada satu dari Al-Hawariyun, kelompok pengikut Nabi Isa, yang tidak suka itu diikut. Sementara preman ini karena merasa juga tidak pantas berjalan bersama mereka, dia cuma ikut dari belakang, jalannya pelan-pelan aja. Sementara yang satu kelompok atau satu dari pengikut Al-Hawariyun yang bermasalah dengan hatinya, dia jalannya cepat-cepat, tidak mau bersama dengan ini. Sampai kemudian Allah berfirman kepada Nabi Isa, yasta'niful amal, kata Allah, ya Isa, kedua orang ini amalnya dimulai dari nol. Bayangkan, dimulai dari nol. Kenapa? Satu kelompok dari pengikut Hawariyun yang amal perbuatannya itu banyak pahalanya dikembalikan ke nol, hilang semua. Kenapa? Sombongnya. Tapi preman ini yang karena adabnya berjalan lambat, tidak mau bersama mereka karena merasa dirinya tidak pantas bersama mereka, itu kebaikannya, dosanya dinolkan. Kalau yang pertama kebaikannya dikasih nol, jadi tidak ada lagi amalnya. Tapi kalau preman ini kejahatannya dikasih nol, jadi tidak ada lagi kejahatan. Kira-kira mana yang lebih untung? Mana lebih untung, Pak? Kejahatan jadi nol, orang ini bersih. Sementara kelompok Hawariyun yang satu orang yang sombong itu amal perbuatan jadi hilang. Kenapa? Karena sombong. Itu yang pertama. Maka kalau kita punya sifat sombong, pasti akan melahirkan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Itu yang harus dihilangkan pertama. Yang kedua, al-hirs. Al-hirs itu artinya tamak. Apa itu tamak? Tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu tamak. Nah, kalau kita ada sifat seperti itu, cepat-cepat hilangkan sifat itu. Kenapa? Ini yang membuat banyak kejahatan terjadi. Nah, pada zaman Nabi Isa, saya cerita lagi zaman Nabi Isa ini. Zaman Nabi Isa ini ada seorang pemuda, dia tertarik mau ikut Nabi Isa. Dia bilang, ya Isa, al-samahta li an atta'ibuka, apakah boleh saya ikut kau dalam setiap perjalananmu itu? Nabi Isa bilang, ya silakan saja, kita berteman sudah. Akhirnya kedua ini berjalan ini kedua. Sampai satu ketika, karena mereka capek, mereka istirahat. Nabi Isa, dia buka dari tasnya itu roti kering. Roti kering sini apa bahasa orang sini ya? Roti kering lah. Nah, roti kering dia buka, dia kasih, bukan roti itu tinggal 3. Satu dikasih kepada pemuda yang mengikuti itu, satu dimakan oleh Nabi Isa, tinggal roti kering yang ketiga. Setelah selesai makan, Nabi Isa kemudian ke sungai, dia ambil air untuk minum.
Setelah dia minum, dia kembali lagi ke tempat. Dia lihat roti yang ketiga udah nggak ada, udah hilang. Nggak bisa tanya, cuma dia berdua ini. Ini roti yang ketiga ini kemana? Cuma dia yang berdua, berarti yang pasti yang makan dia ini kan. Tapi orang itu nggak pernah ngaku. Dia nggak pernah ngaku kalau dia makan roti itu. Dia bilang, enggak, saya nggak tahu tuh kemana perginya tuh roti itu. Bayangkan itu, pada tinggal berdua. Nggak bisa juga nggak paksa. Tapi Nabi Isa tahu yang makan itu dia. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan. Sampai berjalan jauh, sampai masuk ke dalam sebuah hutan, istirahatlah dia. Pada saat ketika beristirahat, Nabi Isa duduk, di depannya ada batu-batu kerikil. Batu-batu kerikil. Dia pegang oleh Nabi Isa. Ini batu kerikil dia pegang oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, kuni zahaban bi'idnillah. Wahai batu, jadilah engkau emas dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ngomong Nabi. Kalau kita yang ngomong, ini bisa bayangkan semuanya dia akan ucapan seperti itu. Tapi Nabi Isa ngomong karena bukan untuk dia. Wahai sahabatku, ini emas, saya akan bagi 3. 1 bagian untuk engkau, 1 bagian untuk saya, 1 bagian untuk yang makan roti tadi. Ini temannya pas dengar 1 bagian yang makan roti tadi bilang, Isa, yang makan roti tadi saya tadi. Nabi Isa kesel kan, dibilang ini semua emas, kau pegang saya semua. Persahabat kita putus, kau jalan sesuai dengan keinginanmu, aku jalan sesuai dengan keinginanku. Akhirnya pisah jalan. Pas pisah jalan, ini orang ini masih sibuk dengan emasnya, kan emasnya banyak sekali. Tiba-tiba ada 2 perampok datang. Perampoknya ini bodoh juga. Perampoknya datang, dia mau ambil tuh emas. Sementara pemuda ini bilang, nggak usah kok kita ambil, kita bagi 3 saja nih emas. Nggak usah kau bunuhku. Karena ini pencuri bodoh, dia sepakat sudah. Kalau gitu oke, kita bagi 3. Sementara si pencuri ini, salah satunya hampir sebagian besar ini pada lapar. Dia bilang sama temannya, kau pergi dulu lah. Di sana di belakang hutan itu ada pasar, kau beli dulu makanan. Kita berdua nunggu di sini. Akhirnya teman si pencuri itu pergi, yang berdua ini ngobrol. Dia bilang, pemuda ini bilang sama pencuri itu, buat apa tuh emas dibagi 3? Kita bagi 2 saja. Nanti kalau temanmu datang, kita bunuh saja. Sepakat berdua. Temannya yang pergi juga berpikiran sama. Buat apa emas dibagi 3? Dibagi saya ambil aja sendiri. Nanti itu makanan saya kasih racun. Pikirannya. Orang tak makan. Pergilah dia ke pasar, dia sudah makan. Nah, makanan yang situ dia dikasih racun. Dibawalah kepada kedua temannya itu. Sebelum dia kasih, ini 2 ini sudah bunuh dia. Mati. Berdua ini tinggal berdua, masih sudah ada. Sebelum dia bagi, dia makan tuh makanan. Semuanya mati. Yang tersisa adalah emas. Nabi Isa pada saat kembali, dia bilang sama Al-Hawariyun, pengikut itu, dia bilang, ini emas adalah contoh. Siapa yang tamak dengan kehidupan dunia, dia tidak akan apa-apa. Kecuali kehancuran dan kebinasaan. Yang tinggal cuma hartanya. Nah, makanya kalau kita sudah tahu tamak itu penyakit, hilangkan sifat tamak. Kalau Allah kasih rezeki 200.000, alhamdulillah, masya Allah kasih rezeki, nggak usah pikir macam-macam. Nggak usah pikir macam-macam. Alhamdulillah Allah kasih 100.000 kurang, alhamdulillah masih dikasih rezeki. Dapat 50.000, alhamdulillah Allah masih kasih 50, yang lain belum tentu. Bikinnya begitu. Enggak dikasih, alhamdulillah Allah masih kasih sehat dan selamat. Yang lain belum tentu itu selamat. Jadi semuanya sebab syukur. Jadi apa yang Allah berikan, syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, Allah kasih. Cuma 1 jangan disyukuri. Apa? Istri. Kalau punya istri jangan disyukuri. Kalau disyukuri nanti Allah kasih tambah 1 lagi. Makanya kalau punya istri jangan disyukuri itu. Semakin kita bersyukur punya istri, semakin Allah kasih terus. Nah, ini keinginannya Ustaz Hafid. Kan ada juga Ustaz KUA viral kan, istrinya yang mencarikan
Istri yang mencarikan istri kedua buat suaminya. Ada begitu, Bu? Ada. Oh, saya berharap ada tuh. Kalau saya punya istri, alhamdulillah itu. Carikan istri buat suaminya. Lagi viral itu. Kepala KUA, nggak perlu saya sebut namanya. Kebetulan mahasiswa saya di S2. Cuma sih bilang luar biasa istrinya itu. Dia bisa carikan istri yang kedua buat suaminya dan tinggal di satu rumah. Di atas istri pertama, di bawah istri kedua. Kira-kira mau nggak punya istri begitu, Pak? Pak Heri, mau? Mana anda mau ada istrinya di sini? Ada istrinya di sini. Kalau Ustadz Arison sih tidak berani. Kalau Pak Hafid itu berani. Nggak tahu ada istrinya Pak Hafid? Ada? Waduh, ada. Jadi rumusnya itu syukuri apa yang ada. Allah kasih alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Allah kasih penyakit pun alhamdulillah. Karena apapun yang menimpa kita semuanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kematian ini adalah kebaikan. Maka agama kita itu memandang sesuatu dengan yang baik. Maka istilah kematian dalam Al-Qur'an itu bahasanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang. Kematian itu bukan sesuatu yang menyeramkan, dia pulang. Kira-kira kalau ibu kerja, enggak pulang-pulang, enak nggak? Kerja di kantor, enggak pulang-pulang, gimana perasaannya? Menderita. Tapi kalau sudah saatnya mau pulang, enak nggak perasaan? Enak sekali, alhamdulillah pulang ini. Kenapa? Perasaan rindu rumah. Bayangkan kalau kita mau pulang, tapi enggak tahu jalan, gimana perasaannya? Enggak tahu alamat. Bagaimana perasaan? Atau kemarin COVID-19 itu, orang mau pulang kampung nggak bisa, karena ada COVID-19. Itu perasaannya luar biasa, itu menderita itu. Kalau kita pergi berlibur, kira-kira bisa berlibur lama nggak? Nggak bisa, pasti akan pulang. Bahkan pada saat ketika kita mau pulang, itu malamnya sudah senangnya luar biasa itu. Apa bentuk senangnya? Ya cari oleh-oleh untuk pulang. Nah, ini pulang kepada yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha kasih dan maha sayang. Anda bisa bayangkan, yang memberikan kepada kita apapun yang kita inginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita takut pulang? Di sini ada nggak yang tidak takut pulang? Ada yang tidak takut pulang? Mau pulang ke Allah nggak? Nggak ada mau. Ustaz, ada yang mau pulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang berani. Padahal pulang itu indah. Tapi tidak ada satupun yang mau. Kenapa kita tidak mau pulang kepada Allah? Karena kita ingat apa yang kita punya di dunia. Kalau saya pulang, istri saya nanti siapa yang kawin ya? Tuh. Anak saya nanti gimana? Harta saya gimana? Itu kepikirannya begitu. Maka pada saat ketika dia meninggal, dia gelisah. Bagaimana nanti saya kalau ini? Istri saya siapa yang nemani? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, penyakit yang ketiga, al-hasad. Ini iri, dengki. Cirinya satu, senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Itu hasad. Ada orang naik jabatannya, dia yang susah. Dia gelisah. Ada orang beli mobil, dia yang gelisah, yang panas. Nah, kalau ada penyakit, atau kalau ada orang yang jatuh, bangkrut, dia senangnya luar biasa. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang terkena penyakit hasad. Kalau orang punya penyakit hasad, itu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kata satu pepatah, ada yang mengatakan ini adalah hadis Nabi, hasad itu memakan kebaikan atau memakan orang yang mempunyai hasad seperti api membakar kayu bakar. Itu kalau api ketemu kayu bakar, klop sudah itu. Pasti klop. Kenapa? Karena dia akan membakar. Maka kalau orang hasad itu tidak akan memberikan bahaya terhadap orang yang dia dengki, tidak akan pernah. Tapi akan kembali kepada orang tersebut. Maka kalau orang hasad itu dia punya penyakit-penyakit. Dia punya tekanan darahnya naik. Kenapa? Kalau dia lihat dia perasaannya sudah mulai gelisah. Itu orang-orang yang punya hasad. Maka dalam sejarah itu ada cerita. Dan ini cerita betul dalam sejarah dinasti Umayyah.
Ada seorang khalifah, bukan Umayyah tapi Al-Mutawakkil, dari dinasti Abbasiyah, namanya Khalifah Al-Mutawakkil. Ini khalifah, ini cerita terakhir, kan sudah pada kenyang mau pulang ini. Nah, cerita terakhir ini, tidak panjang. Jadi Khalifah Al-Mutawakkil ini satu ketika mendapatkan satu penyakit. Penyakitnya itu bisul yang sangat ganas, kalau bahasa sekarang tumor. Kena penyakit tumor ganas. Semua tabib istana dia sudah kumpulkan untuk menyembuhkan dan mengobati penyakit Khalifah Al-Mutawakkil. Tidak ada satupun yang mampu menyembuhkan. Dan ada satupun yang mampu mengobati. Dia bilang, ini penyakit aneh, tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan penyakit Khalifah. Ini sang bunda, ibunda dari Khalifah Al-Mutawakkil, dia gelisah, bagaimana caranya supaya anaknya sembuh. Lalu dia teringat salah seorang cucu Rasulullah SAW, namanya Imam Al-Hadi. Imam Al-Hadi ini dianggap salah satu bagian dari Imam Syiah. Dan pada saat itu antara Syiah dan Sunni itu hubungannya tidak bagus. Pada zaman dinasti Abbasiyah, Syiah dan Sunni hubungannya tidak bagus, penuh dengan konflik. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana tidak bagusnya ini. Akhirnya ibunda dari Khalifah Al-Mutawakkil tulis surat yang isinya adalah kira-kira apa resep yang bisa diberikan Imam Al-Hadi untuk bisa menyembuhkan penyakit tumor ganas yang diderita anaknya. Ini Imam Al-Hadi dia tulis dengan kalimat yang sangat singkat. Tulisannya adalah campur minyak zaitun dengan bunga mawar lalu oleskan kepada bisul atau tumornya Khalifah Al-Mutawakkil. Surat itu diterima oleh ibunda, lalu dia panggil para tabib istana, disuruh meracik dari resep yang diberikan oleh Imam Al-Hadi itu. Ini para tabib istana ketika melihat resep yang diberikan Imam Al-Hadi, semuanya ketawa, nyinyir. Tidak satupun yang mau melakukan itu, dan mereka berkata, selama kami belajar ilmu kedokteran, tidak ada resep yang modelnya begini, kata mereka. Akhirnya ibunda Khalifah Al-Mutawakkil, sudah kalau begitu biar saya yang buatkan saja. Dia racik itu dari bahan-bahan yang direkomendasikan, dianjurkan oleh Khalifah Imam Al-Hadi, lalu jadilah obat. Dioleskan ke tumor ganas yang diderita Khalifah Al-Mutawakkil. Tidak lama setelah itu sembuh. Ini Khalifah senangnya luar biasa, saking senangnya dia hadiahkan 20.000 dinar kepada Imam Al-Hadi. Bayangkan 20.000 dinar uang emas diberikan kepada Imam Al-Hadi. Khalifah Al-Mutawakkil ini Sunni, Imam Al-Hadi ini Syiah. Akhirnya para tabib istana ketika mendengar kalau Khalifah memberikan uang 20.000 dinar kepada Imam Al-Hadi, muncul sifat hasadnya. Tidak suka kalau Imam Al-Hadi mendapat nikmat, muncul sifat hasad. Dan memang kalau hasadnya pasif mungkin tidak terlalu masalah, tapi hasadnya ini aktif. Makanya kita disuruh sering membaca surat Al-Falaq itu. Apa di akhir surat Al-Falaq itu? Min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki ketika dengkinya aktif. Karena kalau orang dengkinya aktif, dia mencari cara untuk menjatuhkan orang itu. Tapi kalau dengkinya pasif, paling dia tidak senang aja. Tapi karena dengkinya aktif, akhirnya para tabib istana ini sekongkol. Dia buat fitnah. Dia bilang, Khalifah, itu uang 20.000 dinar yang kau berikan kepada Al-Hadi itu digunakan untuk memberontak kepada Khalifah. Bayangkan kata berontak, subversi itu bahaya. Karena antara Syiah dan Sunni ini terjadi konflik. Artinya akan ada subversi pemberontakan Syiah terhadap Sunni. Bayangkan ini, dalam sejarah begitu. Ini Khalifah Al-Mutawakkil tidak termakan oleh isu, padahal isunya sensitif. Bisa jadi orang bisa percaya. Karena memang antara Syiah dan Sunni hubungannya tidak bagus. Itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk menghancurkan Al-Hadi. Para tabib istana tahu itu. Tapi Khalifah ini bukan orang yang sembarang percaya. Sebelum dia menentukan sikap, dia panggil jasusnya itu, intel. Jasus itu dia panggil, intel itu dibilang, Fulan, saya tidak tahu namanya, saya lupa nama itu. Dibilang, tolong kau selidiki
Apa betul yang dikatakan para tabib istana itu? Apa betul Al-Hadi membeli senjata dengan uang 20.000 dinar yang saya berikan kepada dia untuk melakukan pemberontakan kepada khalifah? Akhirnya sang intel ini lalu kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan sang khalifah. Dia datang ke rumah Al-Hadi, dia bingung mulai dari mana. Kalau mulai dari bawah ketahuan. Akhirnya dia putuskan dari atap. Naiklah dia ke atap rumah Imam Al-Hadi. Baru sampai di atap, belum dilihat ke dalam, tiba-tiba ada suara dari dalam rumah, "Ya fulan, turun." Masuklah ke dalam rumah. Ini intel ini kaget, bingung, bagaimana tahu Al-Hadi ini kalau saya ada di atas. Dan dia tahu namanya lagi. Ya karena wali. Al-Hadi ini wali min auliyaillah. Allah buka, Allah beritahukan. Bukan dia punya pengetahuan, tapi Allah singkap. Sehingga Allah beri pengetahuan yang orang lain tidak tahu. Allah kasih pengetahuan kepada dia. Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuklah sang intel ini ke rumah, dia perhatikan, dia teliti. Sampai pojok rumah, ternyata tidak ada senjata. Dan uang 20.000 dinar itu masih ada utuh di atas meja. Tidak digunakan apapun. Akhirnya sang intel ini kembali ke istana melapor pada khalifah. "Ya khalifah, apa yang dituduhkan para tabib istana itu semuanya bohong. Tidak ada satu pun yang benar. Tidak betul Al-Hadi itu memberontak pada khalifah. Uang 20.000 dinar itu masih utuh, belum dibelanjakan sama sekali." Ini Khalifah Al-Mutawakkil marah. Dia kumpulkan para tabib yang dengki itu, dia potong lehernya satu-satu. Bayangkan, raja tidak aja potong leher orang. Dia potong lehernya satu-satu. Kenapa? Dengki yang ada dalam diri mereka itu yang menghancurkan mereka. Nah, kalau dengki hilang dari diri kita, hidup kita senang. Bayangkan kalau kita tidak punya hasad sama orang, enak. Di dunia itu enak, apalagi akhirat. Ada cerita terakhir ya. Ini kata sama saya suruh lama. Terakhir. Ini Nabi dan para sahabat ini lagi ngumpul. Nabi bilang akan datang seorang penghuni surga. Tiba-tiba datang orang sederhana bawa sendal, lewat. Habis wudhu dia lewat. Besoknya Nabi bilang akan datang lagi penghuni surga. Belum meninggal orangnya, disebut penghuni surga. Lewat orang yang sama. Begitu terus pada hari ketiga. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Penasaran apa sih yang membuat dia itu sampai penghuni surga. Nabi ucapkan 3 kali berturut-turut. Akhirnya diikuti dia. Pada saat orang itu pulang, diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As sampai masuk ke dalam rumah. Lalu dia ketuk, "Assalamualaikum." Keluarlah penghuni rumah yang disebut Nabi penghuni surga. Lalu Abdullah bin Amr bin As bilang, "Ya fulan, saudaraku, boleh nggak saya menginap 3 hari 3 malam di sini? Saya ada masalah dengan keluarga saya. Jadi kalau bermusuhan tuh nggak boleh lebih dari 3 hari. Saya ada persoalan dengan bapak saya sehingga tidak bisa kembali ke rumah. Bisa saya menginap? Silakan." Akhirnya hari pertama dia perhatikan itu orang itu. Ibadahnya biasa. Sholat malam cuma 2 rakaat. Baca Quran biasa aja. Malam kedua sama, nggak ada yang istimewa. Zikirnya biasa aja. Dibandingkan para sahabat-sahabat Nabi luar biasa. Jadi biasa saja. Sampai malam ketiga sama. Hari ketiga dia bilang, "Saudaraku, sebelumnya saya minta maaf. Sebenarnya saya ini menginap tidak ada urusan dengan keluarga saya. Tapi saya menginap di sini karena Nabi pernah bilang selama 3 kali berturut-turut bahwa engkau adalah penghuni surga. Saya ingin tahu apa sih amalanmu itu. Tapi selama 3 hari 3 malam saya tidak ada yang istimewa, biasa aja. Dibandingkan kami ini tidak sebanding." Kata orang itu, "Ya seperti yang kau lihat, saya biasa aja, tidak ada yang istimewa. Tapi ada satu, saya tidak pernah dengki sama orang. Tidak pernah dengki sama nikmat yang Allah berikan kepada orang. Tidak satu pun ada perasaan dengki atau iri." Oh, baru Abdullah bin Amr bin As. Ini yang membuat Nabi mengatakan orang itu min ahlil jannah meskipun dia belum meninggal. Artinya apa? Kalau kita ingin jadi penduduk surga, hilangkan sifat dengki. Kalau kita ingin selamat di dunia ini, 3 sifat ini hilangkan. Pertama-tama
yang kedua hasad, yang ketiga sombong. Kalau tiga ini hilang, insya Allah kita termasuk orang-orang fa amma in kana minal muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah, faruhu wa raihan wa jannatun na'im. Kebahagiaan yang terbesar yang diperoleh dan surga yang penuh kenikmatan yang kita akan peroleh. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.